WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Action. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pecinta sabda yang diberkati Tuhan, salam jumpa dan berkat dalam. Kembali kita bersama-sama akan menanggapi sabda Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai ayat 30. Saya bacakan sebagian dari perikop ini. Setelah seruan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri baptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, ya, Santo Yohanes memang luar biasa. Santo Yohanes adalah nabi terakhir di dalam Perjanjian Lama, dan boleh kita katakan inilah penghubung ke arah Perjanjian Baru. Karena sebagaimana tadi dikatakan, peran Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang. Dan Yohanes juga dipuji sebagai pribadi yang istimewa oleh Tuhan Yesus sendiri. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Dan inilah panggilan utama dari Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis mempunyai banyak sekali murid, ya, mendengarkan sabdanya, mengikuti anjuran pertobatannya dan dibaptis. Dan nanti pada saatnya Santo Yohaneslah yang juga menunjukkan kepada kita semua siapa yang harus kita ikuti. Bukan mengikuti Yohanes Pembaptis, tetapi mengikuti Tuhan yang ditunjukkannya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes Pembaptis rela bahwa murid-muridnya kemudian pindah kepada Yesus, kemudian mengikuti Yesus. Itulah kehebatan Santo Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada masa Advent ini, baiklah kita juga mensyukuri peran Santo Yohanes Pembaptis yang juga mempersiapkan kita semua untuk berjumpa dengan Yesus. Kita semakin dimantapkan iman kita kepada Yesus. Itulah satu hal yang kiranya juga perlu kita mohonkan. Yesus adalah utusan Bapa di surga yang kehadirannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pribadi Yesus itulah yang penting, yang terpenting untuk keselamatan kita, untuk keselamatan umat manusia. Dan yang kedua, kita di sini juga perlu belajar dari spiritualitas
dari semangat kerohanian dari Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk belajar rendah hati di dalam tugas dan pelayanan kita. Santo Yohanes itu mempunyai begitu banyak muridnya, tetapi dia tidak mau memilikinya. Yohanes Pembaptis rela bahwa murid-muridnya berpindah kepada Yesus dan mengikuti Yesus, karena memang itulah tugas Yohanes, mempersiapkan murid-muridnya untuk dan bagi Yesus. Bapak Ibu, itulah kerendahan hati Santo Yohanes Pembaptis, tidak mencari diri sendiri, tetapi sungguh ingin supaya Yesuslah yang utama. Maka sambil melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, marilah kita juga memberi kesaksian tentang Tuhan yang membimbing kita. Setiap kita mengalami yang baik, marilah kita berkata, sebagaimana sudah sering kita lakukan ya, puji Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik, kita berkata, matur nuwun Gusti, puji Tuhan. Ya, kalau kita melihat ada pemain sepak bola yang membuat gol, dia membuat tanda salib, puji Tuhan ya. Suatu kesaksian yang saya kira membesarkan hati orang lain juga. Biarlah orang di sekitar kita juga terbiasa bersyukur kepada Tuhan, dan sungguh juga memandang Tuhan sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai juru selamatnya. Begitulah lewat kesaksian Anda, ya kita belajar dari Santo Yohanes ya, lewat kesaksian Anda, Tuhan juga semakin dimuliakan. Ad maiorem Dei gloriam. Semoga Tuhan semakin dimuliakan, supaya Tuhan semakin dimuliakan. Itulah semangat Santo Yohanes yang perlu kita teladani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, berkatilah juga keluarga mereka dengan kesejahteraan dan damai sejahtera. Berkatilah mereka, terutama di dalam usaha dan karya-karya mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, terima kasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.